Halo, jumpa lagi dengan Yohana, dosen gaul. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua, mahasiswa, adik-adik, sehat? Semoga semuanya sehat dan tetap ada di rumah karena kita masih dalam masa WFH menuju new normal. Oke, nah pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lada, atau ada orang yang mengenal sebagai merica, ada orang yang mengenal sebagai lada saja, ya, lada gitu. Nah, tapi tentunya kalau kita melihat lada, maka ada sesuatu yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa ya tulis komen supaya saya bisa mengerti apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu, adik-adik semua, mahasiswa, dan apa yang harus diperbaiki dari konten-konten yang kita sediakan. Selamat menikmati. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, bagi yang suka memasak atau bagi yang suka masak-masakan, ya, atau bagi yang suka mengkonsumsi makanan, icip-icip, tentu tidak asing dengan benda ini. Benda ini apa? Benda ini adalah merica. Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, merica itu ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang bentuknya masih putiran, ada yang bentuknya sudah berupa bubuk, ya, ada yang sudah berupa bubuk. Nah, tentunya ada perasaan pengen tahu, karena kita tahu bahwa kalau masakan dikasih dengan merica itu harumnya akan terasa banget, ya, pedas harumnya itu terasa, ya. Tapi juga orang dahulu mengatakan bahwa merica ini membuat rasa panas sehingga bisa menjadi rempah yang berfungsi secara kesehatan, ya. Kalau ditanya apakah antara lada putih dengan lada hitam itu tanamannya nggak sama, dihasilkan dari tanaman yang berbeda? Jawabannya adalah dari tanaman yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa ya jadi lada putih? Kok bisa jadi lada hitam? Tentu pengen tahu jawabannya kan? Nah, sebenarnya lada itu dalam bahasa Latinnya adalah Piper nigrum. Itu sebenarnya kalau tanamannya itu dipelihara sampai menghasilkan buah dan buahnya sampai matang, kemudian nanti dipanen, maka yang dihasilkan itu adalah lada putih. Tetapi di dalam perkembangan tanaman, tentu tanaman itu ada yang terpaksa harus dipanen muda atau memang sengaja dipanen sebelum tua atau belum mencapai tingkat kematangan. Maka lada itu akan dipanen, ya, kemudian dijemur karena dagingnya masih lunak, maka akan timbul yang keriput-keriput seperti ini, ya, karena dijemur dia akan mengalami perubahan warna dan menjadi hitam. Itulah yang disebut dengan lada hitam. Nah, maka perbedaannya adalah kalau lada putih itu sudah nggak ada daging buahnya, ya, jadi dia diproses, dihilangkan kulitnya, kemudian setelah dihilangkan kulitnya direndam, setelah direndam dijemur, setelah dijemur kemudian akan menjadi lada butiran seperti ini, ya. Nanti akan kita tayangkan bagaimana tahapan-tahapan prosesnya. Tetapi kalau lada hitam itu tadi saya katakan bahwa merupakan hasil buah yang tidak sampai tua, sehingga di sini masih melekat daging buahnya, yang kemudian dicuci bersih, kemudian direndam dengan air sebentar, ditiriskan, kemudian diproses lebih lanjut, dikeringkan sehingga warnanya menjadi hitam, ya. Nah, inilah perbedaan secara prinsip pada proses pembuatan lada. Jadi yang satunya tidak ada daging buahnya, yang ini masih ada daging buahnya. Maka kalau kita rasakan, dia akan mengkerut-mengkerut pada permukaannya karena di sini ada daging buah yang ikut dikeringkan,
ya. Nah, tentu saja kalau komposisi nutrisi yang dihasilkan tentu saja berbeda karena kehilangan dari daging buah itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan, Ibu menyampaikan kepada adik-adik semua, menyampaikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana sih tahapan-tahapan proses menyediakan lada untuk kepentingan rumah tangga kita. Nah, sehingga nanti harapannya adalah kalau ada tanaman sempit bisa ditanamin lada dan tersedia bumbu di pekarangan, boleh diambil setiap saat pada saat akan memasak atau pada saat akan mengkonsumsi mie atau mengkonsumsi makanan yang lain yang diperlukan lada, sate, nasi goreng, dan lain-lainnya. Pada saat kita berada di kebun dan kebun kita banyak lada, ini kan salah satu visualisasi bagaimana memanen lada yang ada di kebun rumah ya atau di belakang rumah. Nah, salah satu ciri-ciri dari lada yang sudah tua adalah merah kekuningan sebanyak 70%, maka itu disebut dengan lada yang sudah siap panen. Nah, caranya adalah dipetik seperti biasa, seperti kalau kita memetik melinju ya. Nah, dipetik seperlunya ya. Setelah dipetik maka dilakukan proses pemisahan dulu ya. Pemisahan antara tangkai yang karena kan lada itu menempel pada tangkai ya. Nah, maka kemudian setelah dipetik dari pohonnya, dikumpulkan, kemudian dilepaskan butiran-butiran ladanya sehingga tangkai-tangkai yang tempat untuk menempelnya lada itu akan terpisah dari ladanya. Kalau lada itu sudah terkumpul, ya, maka kemudian dilakukan proses pembersihan dulu. Nah, pembersihan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah karena kita tahu lada itu kan dipetik dari pohon ya, tentu saja masih menempel debu, mungkin juga masih menempel kotoran serangga. Nah, setelah tadi kotoran-kotorannya dibersihkan ya dengan cara dicuci, maka harapannya kan kontaminan yang bisa menyebabkan kerusakan dari lada itu bisa dihilangkan. Setelah dicuci bersih secara berulang-ulang dengan menggunakan air yang mengalir ya, kemudian lada itu ditiriskan dan siap untuk dikeringkan. Nah, proses pengeringan lada itu bisa dengan cara sinar matahari kalau cuma untuk keperluan rumah tangga. Yang penting lingkungan di udaranya sekitar dari tempat penjemuran itu adalah aman ya secara sanitasi. Bisa juga dengan menggunakan alat pengering seperti oven begitu ya. Nah, dengan alat pengering maka tentu akan lebih terjamin dalam kualitas atau mutu produk akhirnya. Nah, dengan proses penjemuran yang kira-kira berlangsung 2-3 hari atau bisa kadang-kadang sampai 5 hari, sangat tergantung kepada suhu udara dan cuaca kalau itu dengan sinar matahari. Tetapi kalau dengan menggunakan oven tentu saja sangat tergantung pada kapasitas oven. Biasanya kita jemur kalau oven dikeringkan dengan suhu 50, tetapi kalau penjemuran tentu saja tergantung pada sinar matahari yang ada di situ. Nah, setelah rentang pengeringan itu selesai ya, maka lada itu sudah siap untuk proses selanjutnya. Pada saat kering maka akan kelihatan bahwa ladanya itu akan berubah menjadi kecoklatan-coklatan seperti yang nampak seperti ini ya. Nampak seperti ini adalah merupakan hasil pengeringan. Nah, ini hasil pengeringan setelah berlangsung selama 3 hari dengan suhu maksimum 8 hari penyinaran, 8 jam penyinaran. Nah, maka ini siap untuk dikonsumsi secara langsung, artinya nanti bisa dijadikan bumbu secara langsung atau bisa jadi diproses menjadi serbuk, tergantung kesukaan kita. Ada yang memang menginginkan ini dalam bentuk butiran, nanti dicampur dengan rempah-rempah yang lain baru digiling. Tetapi ada yang saya pakai seperti ini menjadi kondimen ya, atau bisa juga ini menjadi bumbu. Nah, maka silahkan nanti memilih apa yang diperlukan. Oke, nah tadi sudah melihat ya tahapan-tahapannya. Tadi ada tahapan yang dimana dihasilkan lada putih dan dihasilkan lada hitam. Nah, kemudian apakah ada persyaratan kapan lada hitam dipakai dan kapan lada putih dipakai? Sebenarnya secara prinsip di dalam masakan tidak. Tetapi kalau kita melihat dari aromanya, lada putih itu kan aromanya lebih soft dibandingkan dengan lada hitam. Maka biasanya lada hitam itu banyak digunakan untuk marinasi. Nah, sedangkan lada putih banyak digunakan untuk kondimen. Tapi sebenarnya secara prinsip dua-duanya juga bisa digunakan untuk bumbu di dalam masakan. Nah, setelah mendapatkan butiran yang bisa dilaksanakan dengan pengeringan sinar matahari, kalau di rumah keadaannya adalah aman secara sanitasi, bisa juga dilakukan lebih steril dengan menggunakan oven ya. Nah, setelah mendapatkan lada butiran ini maka siap untuk ditepungkan.
Nah, penepungan ini bisa dilakukan secara mekanis tadi dengan blender, ya kan? Bisa juga tadi prinsipnya adalah secara manual kalau kita menyediakannya dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau sudah dapat serbuk seperti ini, maka mau diapakan? Nah, tentunya kalau kita menyediakan di rumah tangga, maka kan nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, maka bisa disimpan dengan tempat yang kedap seperti ini, yang setiap saat bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi kalau bisa dibuat dalam jumlah banyak, kemudian bisa disil atau ditempatkan di dalam pengemas plastik, kemudian di sealer ya. Jadi harapannya di sealer supaya tidak udara masuk dan menjadikan ini menjadi kempal. Nah, sehingga mutunya terjamin di dalam waktu 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, tentunya dengan adanya di sealer ini, ibu-ibu, adik-adik dan saudara semua juga berkesempatan untuk melakukan komersialisasi ya. Jadi boleh nanam ada di rumah, di pekarangan, asal sinar mataharinya cukup gitu. Nah, kemudian mengikuti persyaratan pertumbuhan, nanti kalau sudah panen boleh dikonsumsi sendiri untuk persiapan kondimen ataupun bumbu masak, bisa juga dijual sebagai usaha komersialisasi rumah tangga. Nah, oleh karena itu tahapannya mudah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap ikuti video-video saya dengan melalui subscribe dan like serta komen. Terima kasih banyak. Thank you for watching.